Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Wahyudiarti dari Prodi Manajemen NIM 28920500001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab masalah pokok ekonomi untuk memenuhi proyek tes pada mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Masalah pokok ekonomi merupakan masalah yang timbul akibat adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Masalah pokok ekonomi menurut teori klasik ada 4. Yang pertama yaitu produksi. Produksi mengeluarkan hasil atau penghasilan dan hasil pembuatan. Dan yang kedua ada distribusi. Distribusi yaitu penyaluran atau pembagian atau pengiriman. Dan yang ketiga ada konsumsi, pemakaian hasil produksi barang. Bisa berupa bahan pakaian, bahan makanan, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada masalah pokok ekonomi menurut teori modern. Menurut teori modern ada 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama ada what, barang dan jasa apa yang akan diproduksi, seberapa banyak barang yang diproduksi. Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produksi juga harus diperhitungkan. Kenapa? Karena ini tentu kalau sampai salah perhitungan, maka produsen akan mengalami kerugian. Masalah yang kedua yaitu how, bagaimana cara memproduksi barang. Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jumlahnya, maka selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan, teknik apa yang akan digunakan. Selain itu, produsen juga bisa menentukan apakah akan memproduksi dengan tenaga manusia atau dengan mesin. Masalah yang ketiga yaitu forum. Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang dan jasa dan siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja, melainkan ada pihak-pihak yang menerima keuntungan, seperti misalnya karyawan akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku akan mendapat upah, pemilik modal akan menerima bunga dan modal, dan tentunya produsen juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan siapa yang mendapatkan untung dari produksinya, barang dan jasa. Sehingga, produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kemakmuran. Agar dapat bertahan hidup, manusia harus dapat memenuhi segala macam kebutuhannya. Kebutuhan yang dipenuhi bisa berupa barang dan jasa. Barang adalah sesuatu yang berwujud, bisa berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sedangkan jasa merupakan sesuatu yang tidak berwujud, seperti pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lain-lainnya. Yang pertama ada faktor lingkungan atau faktor alam. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia adalah faktor alam. Kondisi alam akan sangat berkaitan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi manusia. Manusia akan melakukan usaha dan upaya untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan dari kondisi alam tempat dirinya tinggal. Misalnya, orang yang tinggal di kawasan dingin, tentu saja mereka akan lebih membutuhkan selimut dibandingkan dengan orang yang tinggal di kawasan yang lebih panas. Mereka akan membutuhkan baju yang tipis. Bisa kita lihat dari perbedaannya bahwa mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang kedua ada faktor agama. Ajaran agama atau kepercayaan yang dianut akan membuat kebutuhan yang dimilikinya akan berbeda. Misalnya bagi umat muslim, tentu saja makanan yang mengandung babi akan haram untuk dimakan karena dalam ajaran agama Islam memang tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam agama Hindu mereka dilarang untuk memakan makanan yang mengandung sapi. Dalam kasus ini bisa kita lihat bahwa kebutuhan setiap agama itu berbeda-beda, dari mulai makanan bahkan
alat untuk beribadah. Faktor yang ketiga yaitu adat istiadat. Adat istiadat akan sangat berpengaruh dalam kebutuhan yang dimiliki setiap manusia. Bisa kita lihat dari daerah masing-masing, semisal ada hajatan untuk menggunakan adat Jawa dan Sunda, tentu saja mereka berbeda-beda, mulai dari jenis pakaian, makanan, bahkan hiburannya. Dalam kasus ini bisa kita lihat perbedaan antara adat Jawa dan adat Sunda. Tentu saja mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan yang terakhir ada faktor peradaban atau pekerjaan. Faktor peradaban ini sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Misal saja guru, mereka akan lebih membutuhkan alat tulis untuk mengajar, sedangkan petani akan lebih membutuhkan alat pertanian seperti cangkul, pupuk, dan lain sebagainya. Adapun upaya-upaya untuk menangani kelangkaan tersebut. Yang pertama yaitu menyusun skala prioritas, penentuan urutan kebutuhan dari yang terpenting sampai dengan yang kurang penting. Dengan menyusun skala prioritas dapat memperlihatkan kebutuhan mana yang benar-benar mendesak dan harus dipenuhi. Dan yang kedua, menerapkan prinsip ekofisiensi. Prinsip ini bertujuan untuk menggunakan sumber daya alam seefektif mungkin. Dengan menerapkan ekofisiensi, tidak ada sumber daya alam yang terbuang sia-sia, sehingga kelangkaan bisa dicegah. Dan yang selanjutnya, menggunakan energi alternatif. Menggunakan energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan, seperti contoh minyak tanah merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Apabila digunakan terus-menerus, maka akan menyebabkan kelangkaan. Agar hal tersebut tidak terjadi, diperlukan energi alternatif untuk menggantikannya. Misalnya minyak tanah diganti dengan gas atau listrik. Dan dari kasus tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa kelangkaan yang terjadi bukanlah karena sedikitnya barang dan jasa yang diproduksi, akan tetapi adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dan sumber daya yang tersedia, sehingga manusia tidak dapat maksimal dalam memenuhi kebutuhannya karena adanya sumber daya yang terbatas. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.